membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Materi yang dibahas dalam sesi ini antara lain jenis obligasi, valuasi obligasi, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan obligasi. Kita akan melihat beberapa karakteristik obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh peminjam yang menjanjikan pembayaran bunga dalam jumlah yang tetap setiap periodenya. Dalam PSAK 50, obligasi termasuk dalam liabilitas keuangan yang mengikat peminjam dengan kewajiban kontraktual. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan. Jenis-jenis obligasi antara lain mortgage bonds, kemudian ada debentures, kemudian ada convertible bonds dan callable bonds, yaitu obligasi yang dapat dikonversi dan obligasi yang dapat ditarik kembali. Kemudian ada zero coupon bonds, artinya bunganya itu 0. Kemudian ada obligasi seri. Kemudian ada junk bonds, itu biasanya pembayarannya sangat tinggi, tapi resikonya juga sangat besar. Kemudian ada sukuk atau obligasi syariah. Kita akan lihat istilah-istilah dasar obligasi ya. Mulai dengan nilai nominal atau par value obligasi adalah jumlah dana yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Kemudian tingkat bunga kupon obligasi adalah persentase dari nilai nominal obligasi yang akan dibayarkan secara periodik. Jadi ini besarnya rupiah yang akan diterima atau arus kas kontraktual yang akan diterima pemegang obligasi secara periodik. Kemudian jatuh tempo atau maturity obligasi adalah jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dengan penerbit obligasi akan membayarkan kembali nilai nominal obligasi kepada pemegang obligasi. Indenture adalah perjanjian hukum atau kontrak antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan trustee. Harga obligasi adalah biaya yang dikeluarkan pemegang obligasi ketika membeli obligasi di pasar uang atau pasar sekunder. Sinking fund atau dana pelunasan obligasi adalah sejumlah dana yang disisihkan secara teratur oleh penerbit obligasi untuk tujuan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Kita akan lihat konsep nilai sekarang obligasi ya. Nah, ada beberapa faktor penentu harga jual obligasi, yaitu pertama nilai nominal obligasi yang juga merupakan nilai saat jatuh tempo, tingkat bunga kupon dan periode pembayaran kupon obligasi, dan tingkat suku bunga pasar untuk obligasi sejenis. Formula perhitungan nilai sekarang, jadi nilai obligasi saat ini bisa dihitung dengan menjumlahkan nilai nominal obligasi saat ini ditambah nilai kupon bunga saat ini. Nah, kemudian kita lihat suku bunga pasar dan suku bunga kupon obligasi. Bila harga jual obligasi sama dengan nilai nominalnya, artinya suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon obligasi. Tapi bila suku bunga pasar lebih besar daripada suku bunga kupon obligasi, maka harga jual obligasi di bawah nilai nominalnya. Sebaliknya, bila suku bunga pasar lebih kecil dari suku bunga kupon obligasi, maka harga jual obligasi lebih besar dari nilai nominalnya. Ini adalah ilustrasi perhitungan nilai sekarang obligasi. PT EGP menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 miliar rupiah. Periode pembayaran kupon dilakukan setiap bulan Maret dan September. Obligasi ini akan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tingkat bunga kupon 10% dan tingkat bunga pasar 12%. Hitunglah nilai obligasi ini. Kita akan lihat contoh perhitungan nilai obligasi saat ini. Jadi nilai obligasi saat ini dihitung dengan menjumlahkan nilai nominal obligasi saat ini ditambahkan nilai kupon bunga saat ini. Untuk obligasi PT EGP, nilai nominal obligasi saat ini dihitung dengan mengalikan 1 miliar dengan faktor nilai sekarang untuk obligasi yang jatuh tempo
dalam waktu 10 tahun dan membayarkan bunga 2 periode ya. Ini kita lihat dari tabel present value factor. Angkanya adalah 0,3118. Kemudian untuk nilai kupon bunga saat ini itu adalah 50 juta dikali 11,47. Ini kita lihat dari tabel present value annuity ya. Nah, untuk angka N sama dengan 20 itu ya, kemudian tingkat bunganya 12%, maka kita dapatkan angkanya 11,47 faktornya. Jadi total nilai nominal obligasi saat ini adalah 311.897.725 dan nilai kupon bunga saat ini adalah Rp573.500.000. Sehingga total nilai obligasi saat ini adalah Rp885.397.725. Jadi, obligasi dapat diterbitkan pada nilai nominal atau diterbitkan dengan diskonto atau disagio dan dapat juga diterbitkan dengan premi atau agio. Ini adalah contoh obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Nah, pada 1 Januari 2015, PT APK menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga kupon sebesar 12%, jatuh tempo 5 tahun, dan nilai nominal sebesar 2 miliar rupiah. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan Januari, ya, yaitu setiap 6 bulan sekali. Suku bunga pasar yang berlaku saat penerbitan obligasi adalah 12%. Nah, karena suku bunga pasar sama dengan suku bunga obligasi, maka obligasi ini diterbitkan pada nilai nominal ya. Baik, kita lihat pada saat penerbitan obligasi, jurnal yang dicatat oleh PT KP adalah mendebit kas dan mengkredit utang obligasi sebesar 2 miliar rupiah. Nah, ini kita perhatikan karena suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon obligasi sehingga tidak ada agio ataupun disagio ya. Selanjutnya, pada saat pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2015, maka jurnal yang akan dicatat adalah beban bunga pada kas sebesar 120 juta rupiah. Ini dihitung dengan cara mengalihkan 12% atau tingkat kupon bunga dikali 6/12 dikali 2 miliar rupiah ya. Di akhir periode pada saat perusahaan menutup buku, ada beban bunga yang sudah harus dicatat untuk periode tersebut namun belum dibayarkan. Sehingga jurnalnya adalah dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga sebesar 120 juta rupiah. Perhitungannya sama dengan pembayaran bunga 6 bulan yang lalu ya. Nah, karena pembayaran bunga adalah pada tanggal 1 Januari, maka kita akan menutup atau melunasi utang bunga yang telah dicatat pada akhir Desember dengan mendebit utang bunga dan mengkredit kas sebesar 120 juta rupiah. Ya. Pada saat pelunasan obligasi, maka jurnal yang akan dicatat adalah dengan mendebit utang obligasi dan mengkredit kas sebesar nilai nominal obligasi ya. Bila pada saat ini ada bunga yang terutang juga, maka dicatat juga bunga obligasi atau utang bunga pada kas ya. Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi obligasi yang diterbitkan dengan diskonto. PT WSD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 miliar rupiah, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga 12%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Obligasi tersebut dijual dengan harga 96 miliar 486 juta. Suku bunga pasar atau suku bunga efektif adalah 13%.
Kita lihat jurnal yang dicatat pada saat penerbitan obligasi adalah dengan mendebit kas sebesar nilai nominal yang diterima yaitu 96.486 juta rupiah dan mendebit disagio atau diskon obligasi sebesar 3.514 juta rupiah dan mengkredit utang obligasi sebesar 100 miliar rupiah ya. Nah, angka 3.514 juta rupiah adalah selisih antara nilai nominal utang obligasi dengan kas yang diterima. Nah, kenapa ada disagio atau diskon obligasi? Karena harga jual obligasi lebih kecil dari nilai nominal obligasi. Ingat, disagio obligasi ada di sisi debit ya. Nilai nominalnya adalah 100 miliar rupiah, sedangkan harga jualnya adalah 96.486 juta rupiah. Sehingga selisihnya sebesar 3.514 juta rupiah menjadi disagio atau diskon obligasi. Selanjutnya, untuk pengakuan beban bunga dan amortisasi dari disagio atau agio obligasi, pada saat pembayaran atau pengakuan beban bunga, kita akan mencatat debit beban bunga sebesar 12.702.800.000 rupiah, kredit disagio obligasi sebesar 702.800.000 rupiah, dan utang bunga sebesar 12 miliar rupiah. Nah, kenapa utang bunganya hanya dicatat sebesar 12 miliar rupiah? Ini karena utang bunga inilah yang akan dibayarkan tunai, dana inilah yang akan dibayarkan tunai kepada pemegang obligasi. Sedangkan beban bunga yang harus diakui oleh penerbit obligasi adalah 12.702.800.000 rupiah ya. Nah, selisihnya menjadi amortisasi disagio obligasi. Ini kita melihat perhitungan amortisasi disagio itu dengan metode garis lurus ya. Jadi jumlah disagio langsung dibagi jangka waktu obligasi. Jadi itu di amortisasinya sama per tahunnya, yaitu 702.800.000 rupiah. Nah, metode lainnya adalah dengan menghitung bunga efektif ya. Amortisasinya dihitung menurun. Ini adalah contoh perhitungan beban bunga dan amortisasi disagio obligasi dengan metode bunga efektif ya. Untuk menghitung besarnya amortisasi disagio obligasi dengan bunga efektif, kita harus membuat tabel amortisasi. Nah, untuk contoh obligasi PT AKP ini, PT WSD ini dengan metode suku bunga efektif, maka besarnya disagio obligasi adalah Rp543.180.000. Nah, beban bunganya dicatat sebesar Rp12.543.180.000. Kenapa ini lebih kecil daripada dengan metode garis lurus? Sebenarnya tidak juga. Hanya dengan metode suku bunga efektif, pembebanan per periodenya itu bervariasi. Jadi secara total itu nanti dalam 5 tahun sebenarnya amortisasinya sama dengan metode garis lurus juga ya. Kita lanjutkan. Pada saat pembayaran bunga, maka jurnal yang dicatat adalah dengan mendebit utang bunga dan mengkredit kas sebesar 12 miliar rupiah. Nah, angka ini adalah sesuai dengan tingkat tingkat bunga kupon obligasi ya. Jadi ini memang yang diharapkan akan diterima oleh pemegang obligasi.
Selanjutnya, pada saat pelunasan obligasi, maka PT WSB akan mencatat utang obligasi pada kas sebesar 100 miliar rupiah. Ingat lagi, bila pada saat pelunasan memang ada utang bunga juga, maka selain pelunasan obligasinya, kita akan mencatat utang bunga pada kas. Selanjutnya, kita lihat contoh atau ilustrasi untuk obligasi yang diterbitkan dengan premi atau agio. PT KRN menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 miliar rupiah, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Obligasi tersebut dijual dengan harga 107 miliar 580 juta rupiah. Suku bunga pasar atau suku bunga efektif adalah 10% per tahun. Jadi obligasi ini menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga pasar. Karenanya pada saat penerbitannya, pemegang obligasi bersedia membayar lebih tinggi atau lebih mahal daripada nilai nominal obligasi. Kita lihat jurnal yang dicatat pada saat penerbitan obligasi. Pada saat penerbitan obligasi, perusahaan menerima kas sehingga akan mencatat debit kas pada kredit utang obligasi dan agio obligasi. Kredit agio obligasi ya. Kasnya adalah sebesar nilai dana yang diterima sebesar 107 miliar 580 juta rupiah dan mencatat utang obligasi sebesar 100 miliar rupiah. Selisihnya dicatat sebagai agio obligasi sebesar 7 miliar 580 juta rupiah. Ingat lagi, kenapa ada agio obligasi? Karena harga jual obligasi lebih besar daripada nilai nominal obligasi. Kita akan lihat pengakuan beban bunga dan amortisasi dari agio obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat tutup buku, itu perusahaan sudah harus mengakui beban bunga atas obligasi ini, meskipun belum dibayarkan ya, karena dibayarkannya nanti pada tanggal 1 Januari. Maka jurnal yang dicatat perusahaan adalah dengan mendebit beban bunga, kemudian mendebit agio obligasi, dan mengkredit utang bunga. Utang bunga yang dikredit adalah sebesar 12 miliar rupiah, karena ini yang akan dibayarkan pada 1 Januari pada saat pembayaran kupon obligasi. Kita lihat perhitungan beban bunga sebesar 10 miliar 484 juta rupiah dan perhitungan agio obligasi sebesar 1 miliar 516 juta rupiah. Perhitungan amortisasi agio obligasi itu dengan metode garis lurus ya. Jadi total jumlah agio obligasi dibagi dengan jangka waktu beredarnya atau jangka waktu terbitnya obligasi. Jadi 7 miliar 580 juta rupiah dibagi 5 tahun. Per tahunnya amortisasi agio obligasi adalah sebesar 1 miliar 516 juta rupiah. Sehingga beban bunganya adalah sebesar 12 miliar rupiah dikurangi amortisasi agio obligasinya. Jadi beban bunganya sebesar 10 miliar 484 juta rupiah. Ini kita akan lihat perhitungan beban bunga dan amortisasi agio obligasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, dengan metode bunga efektif pada akhir periode berjalan 31 Desember 2015, PT KRN akan mencatat jurnal dengan mendebit beban bunga sebesar 10 miliar 758 juta rupiah, agio obligasi sebesar 1 miliar 242 juta rupiah, dan utang bunga sebesar 12 miliar rupiah. Kita sudah tahu utang bunganya itu dihitung dari 100 miliar kali 12% kali 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan angka amortisasi agio obligasi sebesar 1 miliar 242 juta rupiah itu harus membuat tabel amortisasi untuk setiap
periode pembayaran kupon bunga ya. Pada saat pembayaran bunga pada 1 Januari 2016, PT KRN akan mencatat jurnal dengan mendebit utang bunga dan kredit kas sebesar 12 miliar rupiah. Dan pada saat pelunasan obligasi, jurnal yang dicatat adalah dengan mendebit utang obligasi dan mengkredit kas sebesar nominal obligasi yaitu 100 miliar rupiah ya. Nah, sekarang kita akan melihat perlakuan akuntansi untuk dana pelunasan obligasi. Jadi, karena obligasi ini biasanya jumlahnya besar, kemungkinan pada saat diterbitkannya, perusahaan bisa memutuskan untuk mulai menghimpun dana pelunasan obligasi. Ini adalah ilustrasi perlakuan akuntansi untuk pembentukan dana obligasi. PT Triguna setiap akhir tahunnya diwajibkan oleh pemegang obligasi untuk menyetorkan uang sebesar 250 juta rupiah selama 10 tahun guna membentuk dana pelunasan obligasi. Nah, jadi di setiap akhir tahun, jurnal yang dicatat adalah dana pelunasan obligasi kas pada kas. Jadi ini adalah restricted cash ya, sebesar 250 juta rupiah. Nah, bila dana pelunasan obligasi diinvestasikan dalam surat-surat berharga, dalam contoh ini nilai dari surat-surat berharganya adalah 100 juta rupiah, maka jurnal yang dicatat adalah dana pelunasan obligasi investasi pada kredit dana pelunasan obligasi kas. Nah, ini nilainya 100 juta rupiah. Nah, bila ada pendapatan bunga dari investasi dana pelunasan obligasi, maka pencatatan jurnalnya adalah dengan mendebit dana pelunasan obligasi kas dan mengkredit pendapatan dana pelunasan obligasi. Jadi, dalam contoh ini terdapat pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi dana pelunasan obligasi sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnal yang dicatat adalah debit dana pelunasan obligasi kas pada kredit pendapatan dana pelunasan obligasi sebesar 5 juta rupiah. Nah, sekarang kita membicarakan penarikan kembali obligasi atau bond redemption. Jadi, ada bond yang memiliki atau obligasi yang memiliki fitur callable atau dapat ditarik kembali. Nah, artinya sebelum jatuh temponya, obligasi ini bisa ditarik oleh penerbitnya dengan membayarkan harga penarikan kepada pemegang obligasi. Nah, dalam slide ini kita akan lihat bagaimana hubungan harga penarikan dan nilai buku obligasi. Jika harga penarikan lebih kecil daripada nilai buku obligasi, maka terdapat keuntungan penarikan bagi penerbit ya. Sebaliknya, jika harga penarikan lebih besar dari nilai buku obligasi, artinya penerbit akan mencatat kerugian penarikan. Ini ilustrasi penarikan kembali obligasi. PT FAR menerbitkan obligasi pada 1 Januari 2016 dengan nilai nominal sebesar 1 miliar rupiah yang kemudian dijual dengan harga 104 atau 104% dari 1 miliar rupiah, yaitu 1 miliar 40 juta rupiah. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun dan waktu jatuh tempo selama 5 tahun. Amortisasi disagio atau agio menggunakan metode garis lurus. Amortisasi agio obligasi per tahun adalah sebesar 8 juta rupiah, yaitu 40 juta rupiah dibagi 5 ya. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan menarik kembali obligasi tersebut pada harga 105 atau 105% dari nilai nominal obligasi. Hitunglah keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi tersebut.
Kita lihat perhitungannya, harga penarikannya adalah 1.050 juta rupiah. Sedangkan nilai buku obligasi dihitung dengan menambahkan nilai nominal dan agio yang belum diamortisasi. Nilai nominal obligasi adalah 1 miliar rupiah dan agio yang belum diamortisasi adalah 16 juta rupiah. Maka karena harga penarikan di atas nilai buku obligasi, maka perusahaan penerbit mencatat kerugian karena penarikan obligasi ini sebesar 34 juta rupiah. Jurnal yang dicatat pada saat penarikan ini adalah utang obligasi debit sebesar 1 miliar rupiah, agio yang belum diamortisasi debit sebesar 16 juta rupiah, kerugian penarikan obligasi debit sebesar 34 juta rupiah, dan kas sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Untuk penyajian liabilitas jangka panjang disajikan pada nilai nominal ditambah amortisasi diskon atau premi bila ada. Kemudian dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan latar belakang munculnya utang jangka panjang, tanggal jatuh tempo, besarnya tingkat bunga, fitur penarikan kembali atau konversi, dan restriksi yang diharuskan oleh kreditur serta aset yang dijadikan jaminan. Catatan atas laporan keuangan juga harus menyajikan nilai wajar utang bila memungkinkan dan besarnya pembayaran untuk dana sinking fund. Demikian penjelasan mengenai liabilitas. Terima kasih.